lokasi atau shot untuk laki-laki. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Shadaqallahul 'azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin, sidang salat Idul Adha yang dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi seluruh kaum muslimin seantero dunia. Hari raya, hari bersukacita. Dan itu semuanya semakin menjadi indah karena kita awali dengan kita bersujud di hadapan Allah Azza wa Jalla, pemilik alam semesta. Dan semakin bertambah indah ketika kemudian kita sempurnakan dengan sama-sama menggemarkan takbir, tahmid dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari Idul Adha, hari An-Nahr yang Allah sebutkan sebagai Al-Hajjul Akbar. Hari ini hari yang terbaik sepanjang tahun, sebagaimana Rasulullah sampaikan, inna a'dhamal ayyam indallahi tabaraka wa ta'ala yaumul nahar. Sesungguhnya hari teragung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah hari An-Nahr. Jadi Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa bahwa hari ini kita pun diingatkan dengan kisah seorang Khalilullah, kekasih Allah Azza wa Jalla, yaitu baginda Nabi Agung Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang dipuji cintanya antara cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan keluarganya. Dan alhamdulillah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya, sehingga kita semuanya, bahkan baginda Nabi SAW diperintahkan untuk mengambil pelajaran dari keluarga beliau ini. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada contoh teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang sesamanya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah. Dan hanya ada dua nabi rasul yang mendapatkan predikat Khalilullah, yaitu baginda Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disampaikan Rasulullah, inna wa ta'ala faqad ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah taala telah menjadikanku sebagai khalil, sebagai kekasih Allah, dan sebagaimana juga Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih. Disampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 125, wattaqadallaha Ibrahim khalilan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Sahih Ibad disebutkan li ayyi syai'in taqadallaha khalilan. Ketika ditanyakan kepada Nabi Ibrahim, apa yang menyebabkan engkau disebut sebagai khalil, kekasih Allah? Qala bi thalathati asya. Kata Nabi Ibrahim, karena tiga hal. Yang pertama, ikhtartum ra'atallahi ta'ala ala amri ghairi. Yang pertama, karena aku lebih mendahulukan perintah Allah Azza wa Jalla dibandingkan dengan perintah yang lain. Yang kedua, wa mahtamamtu bima taqabbalallahu li, dan aku sudah menerima dengan ikhlas, tidak pernah bersedih hati dengan takaran rezeki Allah yang diberikan kepadaku. Dan kata Nabi Ibrahim, wa ma ta'ashtu wa ma ta'addatu illa ma'adhaif, dan tidak pernah aku makan malam maupun makan pagi kecuali bersama kamu. Hadirin sekalian, dari apa yang disampaikan ini menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim lebih mendahulukan Allah Azza wa Jalla dibandingkan yang lainnya. Hadirin sekalian, dari serangkaian kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya, hadirin sekalian, kita keluarga Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ini tercermin, hadirin sekalian, ketika Nabi Ibrahim pada saat itu diperintahkan untuk menempatkan istrinya Siti Hajar dan Ismail yang masih
bayi masih menyusui pada saat itu, dari tempat yang subur di Palestina menuju Jazirah Arab yang gersang. Bahkan disampaikan tidak ada buah-buahan, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia di sana. Inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Jadi sekalian disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, setelah itu kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya dengan perbekalan yang hanya cukup untuk 3 hari. Tsumma qafa Ibrahim muntaliqan. Maka kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya. Hadis sekalian, fattabi'ahu Ummu Ismail, maka Ummu Ismail atau Siti Hajar ini kemudian mengikuti Nabi Ibrahim berjalan. Faqalat ya Ibrahim, kemudian dikatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai suamiku Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi? Engkau mau kemana wahai suamiku? Apakah engkau tega meninggalkan kami di tempat seperti ini? Alladzi laisa fihi insun wala syai'. Di tempat ini tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia. Faqala lahu dzalika miraran. Pertanyaan itu diulang-ulang oleh istrinya Siti Hajar kepada Ibrahim berkali-kali. Tetapi Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya. Sampai kemudian istri yang solehahnya sekalian Siti Hajar kemudian memahami bahwa ini bukanlah kehendak sendiri dari Nabi Ibrahim, tapi pasti karena perintah Allah Azza wa Jalla. Maka ditanyakan, faqalat lahu Allahul ladzi amarka bihadza. Kata istri yang solehah dia mengatakan, apakah karena Tuhanmu yang merintahkanmu wahai suamiku tercinta? Qala na'am, ya betul wahai istriku, Allah yang memerintahkan. Qalat idzan la yudayyi'una. Istri yang solehah ini hadirin sekalian tidak marah dengan perkataan suaminya, tapi kemudian mengatakan idzan la yudayyi'una. Wahai suamiku, kalau memang demikian, pasti Allah tidak akan pernah menelantarkan kamu. Hadis sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana keluarga ini menunjukkan husnudzon billah yang luar biasa. Bagaimana istri yang solehah ini bertahan di tempat yang tidak ada kehidupan di sana, menerima karena itu menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Ibrahim yang begitu mencintai istrinya dan anaknya karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka husnudzon billah, baik sangka kepada Allah. Selama bersama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menyengsarakannya, tidak ada yang bisa mencelakainya, dan tidak ada yang bisa melukainya. Ada sekalian, yang pertama kita ambil ibrah dari peristiwa ini adalah bagaimana husnudzon billah, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyampaikan, inna husnudzon billahi min husnil ibadah. Sungguh berbaik sangka kepada Allah itu adalah ibadah terbaik yang dipersembahkan seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi sekalian, kenapa kita harus berbaik sangka kepada Allah? Jelas karena Allah Subhanahu wa taala begitu penyayang kepada kita. Wa ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Allah memberikan nikmatnya bertubi-tubi tanpa menghitung berapa jumlah syukur kita kepada Allah. Allah berikan rahmat itu. Bahkan Allah menyampaikan bahwa rahmatku melebihi, mendahului daripada kemurkaanku. Allah Subhanahu wa taala juga mengabulkan doa-doa hambanya selama dia berdoa. Seberapa jumlah doa yang dipanjatkan, Allah akan mengabulkannya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a. Allah mengabulkan doa hambanya. Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa hambanya sebesar apapun dosa itu, selama bukan dosa syirik. Hadis sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafurur Wadud, Maha Pengampun dan Maha mencintai hambanya. Allah menutupi aib kita, Allah melipat gandakan pahala kita, amal baik kita, dan seterusnya dan seterusnya. Subhanallah, maka tidak ada kata lain kecuali kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam hadis qudsi, yaqulullah azza wa jalla, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Allah menyampaikan, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku dan aku bersamanya jika dia mengingatku. Jadi sekalian, maka dalam kitab Husnudzon billah karya Ibnu Abi Dunya beliau menyampaikan bahwa satu ketika bahwa Imam Malik bin Dinar yang telah meninggal, yang telah wafat lebih dulu, kemudian saudaranya Suhail bermimpi, di dalam mimpinya melihat kondisi atau kehidupan yang begitu indah, yang membahagiakan yang dialami oleh Malik bin Dinar. Kemudian Suhail bertanya kepada Malik bin Dinar, ya Aba Yahya laita syi'ri madza qadimta bihi ala azza wa jalla. Wahai Aba Yahya atau wahai Malik bin Dinar, kenapa kau mendapatkan kehidupan yang begitu indah, yang membahagiakan ini? Apa yang telah kau persiapkan menghadap Allah Azza wa Jalla? Maka kemudian Malik bin Dinar mengatakan, qadimtu bidunubi katsira mahaha 'anni husnudzon billah. Kata beliau, aku datang dengan bergelimang dosa yang tidak sedikit,
tapi itu semuanya terbayar kontan karena aku berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga Zaid yang kemudian juga diperlihatkan dalam mimpinya bertemu dengan saudaranya Abu Bishr atau Hausyab yang telah meninggal lebih dulu. Di dalam mimpinya diperlihatkan kehidupan yang begitu indah, hadis sekalian. Maka kemudian Zaid mengatakan kepada Hausyab untuk diberikan nasihat yang terbaik. Maka Hausyab mengatakan, alaika bimajalisir dzikri wa husnil dhanni bimaulaka wa kafa bihi khairan. Kamu tidak boleh lepas dari majelis zikir dan tidak boleh berburuk sangka dan terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah dua hal itu menjadi keberuntungan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah baik sangka kita kepada Allah. Yang kedua sekalian, pelajaran yang kita ambil dari peristiwa keluarga Nabi Ibrahim adalah bagaimana mencari rezeki yang halal secara sepenuhnya dengan seluruh kemampuan yang kita miliki. Hadirin sekalian, kisah itu berlanjut ketika kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya. Siti Hajar dan putranya Ismail yang masih menyusui. Hari demi hari kemudian berlalu sehingga sampailah pada waktu yang ketiga, hari yang ketiga, sehingga sudah mulai habislah perbekalan makanan dan minuman yang ada. Maka Siti Hajar pun sudah mulai kehausan, air susunya pun sudah tidak keluar, sehingga Ismail menangis meronta-ronta, sehingga kemudian Siti Hajar mulailah berlari. Beliau kemudian naik ke Bukit Sofa, kemudian berlari ke Bukit Marwah, terus bolak-balik hadis sekalian sampai 7 kali. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah. Wadzalika sa'yun nasi bainahuma. Itulah sa'i yang mesti dilakukan oleh manusia yang berhaji di antara kedua bukit itu. Hadis sekalian, satu rahasia penting dari kisah ini bagaimana menggambarkan Siti Hajar terus bolak-balik dua bukit itu hadis sekalian untuk mencari makanan, minuman yang diberikan kepada putranya yang sudah menangis meronta-ronta. Tetapi Allah kemudian berikan satu keajaibannya di mana air justru keluar dari hentakan kaki Ismail. Hadis sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita sebagai orang tua memang harus berjibaku. Kita harus betul-betul serius ketika kita bersungguh-sungguh menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala, walaupun nanti yang menentukan adalah Allah Azza wa Jalla. Proses itu yang didahulukan, bukan hasilnya. Hadis sekalian, Rasulullah SAW begitu mencintai orang-orang yang bekerja keras. Diriwayatkan satu ketika Rasulullah berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari. Kemudian beliau melihat tangan dari Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari melepuh seperti terpanggang matahari. Maka kemudian Rasulullah bertanya, kenapa tanganmu ini wahai Sa'ad? Sa'ad mengatakan, wahai Rasulullah, tanganmu ini melepuh seperti terpanggang matahari karena setiap hari aku harus mengolah tanah dengan cangkul untuk menghidupi keluargaku yang menjadi tanggunganku. Maka Rasulullah SAW kemudian spontan memegang tangan Sa'ad, menciumnya dan mengatakan, hadhihi yadun la tamassaha narun abadan. Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Hadirin sekalian, Rasulullah begitu menghargai bagi orang-orang yang bekerja, yang menghidupi keluarganya. Bahkan Rasulullah sampai menyatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqtahu fi alal miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'dhamu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, satu dinar yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka lebih a'dham, lebih mulia engkau memberikan untuk keluargamu. Sekalian, maka sekali lagi kesungguhan itu diberikan satu perintah kepada kita. Yang ketiga, sekalian, pelajaran yang diberikan kepada kita dari peristiwa kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah berkorban itu sendiri, berkorban kepada Allah untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis sekalian, kisah berikutnya yang kita baca adalah ketika Ismail semakin besar. Kerinduan dari Nabi Ibrahim tentunya semakin besar karena kita memahami betul bagaimana dihadirkannya Nabi Ismail itu adalah ketika Nabi Ibrahim dalam kondisi sudah tua. Hadis sekalian, kemudian dalam kondisi masih bayi ditinggalkan, maka kerinduan itu semakin besar, apalagi dalam usia-usia yang semakin menyenangkan. Tetapi hadis sekalian, Allah kembali ingin menguji kecintaan Nabi Ibrahim kepada putranya ini. Hadis sekalian, cintanya kepada keluarganya ini dengan satu ujian yang tentu tidak kecil. Hadis sekalian, walamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Hadis sekalian, maka tatkala anak itu sampai pada usia umur sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim kemudian bertanya kepada putranya tercinta, wahai anakku,
sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Maka seorang anak yang soleh ini harus kalian kembali mengatakan, wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadis kalian, kita bisa merenungkan kondisi yang luar biasa itu. Bagaimana perasaan, bagaimana kondisi kejiwaan secara psikologis pada saat itu seorang ayah yang harus menyembelih anak kesayangannya. Dikata kepasrahan dari seorang anak yang soleh itu karena melihat bahwa itu perintah Allah Azza wa Jalla. Keduanya sama-sama mencari ridha Allah, keduanya sama-sama mencari cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun harus mengorbankan putra tercintanya. Hadirin sekalian, maka kemudian berkaca dari ini semuanya, kita mengetahui hadirin sekalian bahwa kata kurban, qurba itu adalah mendekatkan diri. Dalam ilmu fikih dengan istilah al-udhiyah, dan bahkan ada ulama yang istilahkan dengan an-nafar, mengacu kepada surah Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar. Ada sekalian, tentu kita melihat bahwa pengertian dari kurban ini semakin meluas. Bukan hanya kita menyembelih hewan kurban dan membagikannya, tetapi secara filosofis tentu ada satu hal yang diberikan kepada kita sebagai sebuah perintah agar kita melihat kurban ini dengan aspek yang lebih luas lagi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita belum sampai pada kebajikan yang sempurna sampai kita memberikan satu hal yang terbaik yang kita persembahkan kepada agama, untuk agama